Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Kami dari kelompok 2 kelas TI RM20 akan menjelaskan hasil analisis kami tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Hasan. Saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Dan adapun untuk para anggota, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Astari Filza Aulia. Nama saya Hardi Supriyandi. Nama saya Muhammad Rehan. Nama saya Nabilah Putri Sasya. Oke, saya akan membacakan rangkaian acara. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi. Yang ketiga, sesi penutup. Baik, langsung saja pada sesi penyampaian dan penyajian materi yang akan dijelaskan oleh Astari Filza Aulia. Baik, saya akan menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja pada pasal 86. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh, guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya, masih banyak firm industri yang mempekerjakan karyawannya tanpa menggunakan APD yang benar. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan pada Undang-Undang Pasal 99 yang isinya setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti perusahaan CV yang tidak memberikan jaminan sosial. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hardi Supriyandi. Saya persilakan. Berikut hasil analisis dari saya tentang pasal pengupahan. Terdapat pada pasal 88, pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, huruf A, berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Contoh kesalahan yang tidak sesuai dengan pasal berikut seperti perusahaan yang membayar karyawannya per hari biasanya mendapatkan gaji di bawah UMK. Serta pada pasal tentang waktu kerja. Terdapat pada pasal 77, nomor 1, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Nomor 2, waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dalam 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Contohnya, ada beberapa perusahaan yang karyawan mengatasdasarkan totalitas kerja meskipun melebihi jam kerja. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rehan. Saya persilakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesempatan dan perlakuan yang sama. Di sini terdapat pasal 6. Pasal 6 ini isinya setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. Contohnya, atasan yang memperlakukan karyawannya secara beda dari karyawan lain.
Dari hasil analisis pasal ini berhubungan sekali dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita tahu dari isinya, kita tidak boleh memperoleh perlakuan yang diskriminasi dari pengusaha, harus memperlakukan karyawannya secara sama rata. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pelatihan kerja. Di pelatihan kerja ini terdapat pasal 9 yang isinya pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Contohnya, perusahaan yang memperkerjakan karyawan tanpa mentraining biasanya karena alasan proyek yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, yang terakhir yang akan menjelaskan Nabila Putri Sasya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan yang ada di pasal 69. Yang dalamnya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Contohnya, sebenarnya ada pengecualian soal usia. UU Ketenagakerjaan membolehkan pemberian kerja untuk anak berusia 13-15 tahun, tentu ada syaratnya. Misalnya, ada izin tertulis dari orang tua, ada perjanjian kerja pengusaha dengan orang tua, lalu waktu kerja maksimum 3 jam dan dilakukan pada siang hari, namun tidak mengganggu jam sekolah. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah pasal 75, yang dalamnya berisi pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Contohnya, banyak anak-anak yang dipekerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti anak penjual koran, anak yang harus menyemir sepatu orang, yang tidak seharusnya dipekerjakan oleh anak kecil. Itu yang saya jelaskan, kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada para anggota yang telah menjelaskan materi-materi hasil analisisnya. Lanjut saja kita ke sesi yang terakhir, sesi penutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.